3, 2, 1, go. Siap. Mari kawan-kawan. Silakan. Selesai. Salam. Sebelum kita mulai belajarnya itu akan absen. Tapi saat ibu absen, ibu ingin kalian yang namanya dipanggil berdiri sebutkan satu unsur yang kalian ketahui. Oke. Konsentrasi semuanya supaya tidak ada unsur yang berulang. Ya, kalau kita tidak ada unsur yang berulang ya. Oke, siap? Alfif. Hidrogen. Oke, sekarang Alfif boleh dulu. Yang kedua Ahmad Zidni. Ya, langsung disebutin aja unsur. Natrium. Oke, berarti sudah tadi apa satu? Ya, kedua? Oke, berarti itu tidak boleh lagi ya. Oke, Aida. Aluminium. Ahmad Maisur Jaki. Ayo. Oksigen. Ya. Anis. Belerang atau sulfur. Oke. Asfal. Litium. Oke. Askia. Sudah. Yang lain. Natrium. Apa? Boron. Ya. Dapa. Fosfor. Berdiri dulu sayang. Ya. Fosfor. Oke. Dewi. Magnesium. Dea. Kalium. Erlina. Bismut. Oke, lanjut. Free, ulan dari ulan, mana ulan? Klorin, klorin sudah belum? Sudah belum klorin? Sudah. Yang lain. Iodium, oke. Terus sari? Zirkon. Dikit? Oh iya, advice baru sayang. Mana Mika? Mika apa Mika? Sudah. Apa? Krypton. Oke. Barusan sebetulnya itu barusan ice breaking supaya kalian di absen sekalian mengingat tentang unsur-unsur yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Ya, oke. Sekarang kita ingat lagi nih, kalian waktu kemarin pernah datang ke guru ya minta penilaian tentang produk yang kalian buat dari bioteknologi. Masih ingat? Oke, masih ingat. Produk yang kalian buat apa aja sih? Kalian bikin produk apa aja? Angkat tangan dong. Ada tape apa nak? Tape singkong. Egi? Donat. Oke, Nova? Yogurt. Banyak sekali ya produk sebelum Merdeka 3 ini. Oke. Tadi ada tape singkong, ada yogurt, ada donat, salah tiganya itu sebutnya. Oke. Itu ada yang tahu tidak proses yang kalian lakukan saat bioteknologi itu proses apa? Fermentasi. Tahu nggak kalau fermentasi itu salah satu jenis reaksi kimia? Tahu? Oke, ini tahu. Jadi salah satu reaksi kimia itu terjadinya adalah fermentasi. Dan fermentasi itu adalah proses perubahan yang dilakukan oleh mikroorganisme dengan menggunakan enzim. Ya, dia merubah glukosa atau
menjadi asam karboksilat, biasanya berubah menjadi asam atau menjadi alkohol. Oke, itulah yang terjadi selama proses fermentasi kemarin. Oke, sebetulnya ini ada slide. Kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dan jenis-jenis reaksi kimia. Oke, seperti yang tadi sudah Ibu bilang, nah apa saja produk hasil bioteknologi yang kemarin kalian buat, mewakili tidak gambar-gambar ini? Iya, Bu. Ada tadi ada tape singkong, kemudian ada donat, ada yang bikin yogurt, apalagi nih? Tempe ini? Apa coba ini? Kimchi. Oke, ini ASI. Nah, ini bagus. Oke, ini yang kalian buat. Oke, nah tadi sudah Ibu jelaskan tentang fermentasi bahwa bioteknologi tersebut merupakan suatu reaksi fermentasi. Fermentasi itu adalah salah satu proses perubahan kimia oleh mikroorganisme melalui hasil aktivitas enzim yang dihasilkan. Oke. Dalam proses fermentasi terjadi reaksi kimia itu secara alami, gitu, mengubah ketika mikroorganisme yang kita pakai ragi ya kemarin, kebanyakan kalian pakainya ragi kan? Oke. Jarang pakai bakteri, seharusnya bikin yogurt kemarin pakainya bakteri kan ya. Mengubah karbohidrat seperti pati dan gula menjadi alkohol dan asam. Oke. Alkohol atau asam ini berperan sebagai pengawet alami dan menghasilkan rasa yang berbeda pada makanan hasil fermentasi. Oke. Nah, sekarang banyak sekali reaksi kimia dalam kehidupan kalian sehari-hari, ya kan? Oke, salah satunya tadi reaksi fermentasi. Bagaimana sih kita untuk mengetahui bahwa zat-zat di sekitar kita atau proses yang ada di sekitar kita itu merupakan proses atau terjadi reaksi kimia? Senyawanya itu bereaksi. Ada yang tahu bagaimana cara kita untuk mengetahuinya? Boleh? Oke, kemarin kalian bikin tape singkong, betul? Oke. Yang bikin tape singkong kelompoknya AIDA. Kelompok AIDA atau kelompok yang lain juga sama. Saat membuat tape singkong, prosesnya itu kamu buat ditambah lagi kan? Oke. Ada perubahan yang terjadi nggak? Kan tadi reaksi kimia itu berubah membentuk zat baru. Oke. Ada yang berubah nggak? Dari keras jadi lembek. Selain itu apa lagi? Baunya jadi bagaimana? Gak enak. Agak bagaimana? Agak kecut, agak asam. Sama tadi donat juga ya, sesudah difermentasi sama baunya juga agak kecut ya, agak asam. Yogurt apalagi ya kan? Nah, karena tadi menghasilkan asam. Nah, betul kan tadi fermentasi itu menghasilkan asam. Oke, selain itu ada lagi tidak perubahan yang terjadi? Dari ya, sudah tadi asam kan? Oke, ada lagi tidak? Warnanya berubah nggak? Berubah. Tape singkong tadinya warnanya apa? Putih. Berubah menjadi kuning. Oke. Kemudian yogurt berubah nggak warnanya? Enggak. Pakai warnanya apa? Krem. Biasanya dia harusnya ada sedikit perubahan. Selain warna apa lagi? Ketika kalian pegang bagaimana? Dia terasa panas. Berarti ada perubahan suhu. Betul. Apakah tape tidak terasa jadi panas? Bisa jadi. Jadi kan tape dipegang agak hangat kan? Lumayan dikit. Atau kalian bikin donat, sama sih sebetulnya bikin tape juga. Ketika kamu buat donatnya jadi gimana? Mengembang. Kenapa dia mengembang? Iya, menghasilkan apa dia? Fermentannya menghasilkan apa di reaksi kimia bisa menjadi pengembang? Menghasilkan apa? Kalau misalnya kita sebetulnya ada, kalau kalian udah bikin donat, itu donat hasil jadinya kayak gimana sih? Ada apanya? Bolong-bolong. Kalau ada bolong-bolong itu ada apanya? Ada apa di dalamnya? Kok bisa jadi bolong-bolong? Ayo lebih spesifik lagi, bukan angin, lebih spesifik lagi. Saya betul angin mendekati. Lebih oksigen. Wujud oksigen apa? Wujud gas.
betul. Dia ada gas. Itu maksudnya. Jadi dia ada gas. Bukan gas. Ya. Nah, setelah kita tahu tadi itu nanti kita pelajari bahwa itu merupakan ciri-ciri reaksi kimia. Kemudian nanti kita belajar kalian untuk mengelompokkan termasuk ke dalam jenis reaksi yang bagaimana reaksi yang ada di dalam sekitar kita. Ada yang tahu termasuk jenis reaksi apa aja tuh yang tadi menghasilkan gas, menghasilkan perubahan warna. Fisika menghasilkan tidak? Kita sedang berbicara tentang reaksi kimia. Oke. Kita sedang berbicara tentang reaksi kimia. Lanjut. Nah, jadi tujuan kali ini kenapa tadi Ibu menggunakan pertanyaan yang tadi? Tujuan kali ini kita akan mengidentifikasi ciri dan jenis-jenis reaksi kimia. Ada dua yang harus kalian capai di sini. Yang pertama, kalian harus bisa mendeskripsikan ciri-ciri reaksi kimia itu seperti apa. Sebenarnya tadi sudah disampaikan. Yang kedua, harus bisa menjelaskan tentang jenis-jenis reaksi kimia. Oke, jadi seperti itu. Itu tujuan kita hari ini. Metode yang digunakan itu metodenya diskusi. Jadi kalian nanti diskusi sudah Ibu kelompokkan. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi, kita simak dulu video yang berikut ini. Hasil dari reaksi pembakaran itu adalah abu atau arang. Nah, contoh sehari-harinya seperti apa? Kalian bisa lihat ketika kita membakar petasan atau kembang api. Ini merupakan reaksi pembakaran dan berlangsungnya dengan sangat cepat. Tayangan berikut kalian lihat dalam Erlenmeyer. Nah, Erlenmeyer ini ketika diberikan beberapa sendok zat kimia, maka terlihat keluar gelembung gas. Jadi, reaksi kimia juga menghasilkan apa yang disebut dengan gas. Yang berikut adalah contoh dalam kehidupan air di alam. Berlalunya waktu, reaksi perkaratan ini dapat terjadi walaupun secara lambat. Reaksi perkaratan meninggalkan warna yang merah sehingga besi yang dibakar umumnya berwarna merah kemerahan. Yang berikut adalah reaksi pembusukan. Nah, reaksi pembusukan contohnya pada makanan atau buah-buahan seperti tayangan berikut. Kelihatannya belum terjadi pembusukan, tapi ketika pembusukan terjadi, warnanya mulai menjadi merah. Nah, kita kembali ke pembahasan tadi. Ternyata dalam hidup kita banyak berhubungan dengan reaksi-reaksi kimia. Nah, contoh reaksi ini petasan. Reaksi penggantian tunggal, reaksi metatesis atau pertukaran ganda, reaksi pembakaran, dan reaksi pengendapan. Reaksi penggabungan yaitu reaksi di mana dua zat atau lebih bergabung membentuk zat lain sebagai zat ketiga. Rumus umum reaksi penggabungan yaitu A plus B sama dengan AB. Contoh sederhananya adalah jika dua unsur bereaksi membentuk suatu senyawa. Contoh, logam natrium bereaksi dengan gas klorin membentuk natrium klorida atau garam dapur. Contoh lain yaitu gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen membentuk senyawa air. Reaksi penguraian yaitu jika suatu senyawa tunggal bereaksi membentuk dua atau lebih zat baru. Pada umumnya reaksi ini terjadi pada suhu yang tinggi agar senyawa tersebut dapat terurai. Contoh, kalium klorat
Jika dipanaskan akan terurai menjadi kalium klorida dan gas oksigen. Contoh lain dari reaksi penguraian yaitu pada pengolahan batu kapur hasil tambang, di mana untuk dapat digunakan sebagai bahan bangunan, batu kapur diolah terlebih dahulu menjadi kapur kohor. Persamaan reaksinya yaitu CaCO3 atau batu kapur dalam bentuk padatan diuraikan menjadi CaO atau kapur kohor dalam bentuk padatan dan CO2 dalam bentuk gas. Reaksi pergantian tunggal atau sering juga disebut dengan reaksi pendesakan merupakan reaksi di mana suatu unsur bereaksi dengan senyawa lainnya menggantikan salah satu unsur pada senyawa tersebut. Misalnya, logam dua kelompok audiotorik, ada audiotorik 1. Oke, audiotorik 2. Oke, dapat audiotorik visual 1. Visual jadi 3 kelompok, visual 1, visual 2. Oke, visual 2, visual 3 dan sekarang audiotorik 1. Oke, ketuanya Aida aja ya. Aida ketuanya. Nanti yang presentasi ke depan Mufti ya. Yang lain nanti juga sama ikut berperan sama-sama aktif, tidak boleh ada yang takut ya. Nanti jadi masing-masing juga punya tugas. Nanti yang presentasi dia, nanti kalau yang ketuanya ada jadi yang masuk nanti tugas diberikan. Nanti yang lain juga sama ikut berperan ya. Jadi ya. Audiotorik 2 ketuanya. Oke, ini ketua. Dia maju. Dia presentasi. Boleh, yang presentasi ketuanya berarti mau Regina. Oke, Regina ketuanya, ini yang presentasi, ini yang lain jangan lupa membantu ya. Visual 2, ketuanya Michael boleh. Nanti yang presentasi di depan, Yaki boleh, jangan kasih waktu 10 menit untuk kalian menyelesaikan. Oke, materinya, bahan ajaranya sudah disiap saya. Sudah, oke. Boleh dari bahan aja, boleh dari ibu. Ibu kalian ada ibu kan? Oke. Jadi kalian memberikan sedikit cerita tentang reaksi untuk audiotorik itu reaksi pertukaran ganda. Kalau audiotorik 2 reaksi pertukaran tunggal. Kemudian untuk yang visual 1 itu reaksi pembentukan, visual 2 penguraian, dan visual 3 pembakaran. Ya, dan kinestetik nanti membuat mind mapping untuk ciri-ciri reaksi kimia. Dibuat dalam mind mapping pakai tanpa aja. Ya. Yang visual bikinnya komik ya, nggak usah banyak, 4 strip aja. Jadi 1 lembar komiknya dibuat 4 strip kan. Nah, itu berbicara tentang reaksi pembentukan, reaksi penguraian, reaksi pembakaran seperti itu. Nanti kan ada yang mengerjakan tanpa, sisanya tolong cari contoh dari masing-masing reaksi. Jadi misal contoh di kelompok audiotorik 2 nih ada di depan saya. Kan ketuanya Regina, yang maju ini. Nah, nanti yang bikin kanvanya tahu siapa? Yang bikin kanvanya Halimah nanti, ya kan? Berarti sisanya nyari materi ya. Anwar nyari materi, Dea juga nyari, semua nyari materi ya. Jadi nanti nyari contoh. Jadi contoh-contohnya kalian nyari 1 orang. Jadi supaya 1 orang pernah, setiap orang pernah. Pokoknya itu hanya digunakan untuk membuka link YouTube ataupun dibuka untuk materi saja. Ya, tidak berselancar ke dunia maya yang lain. Oke, semuanya harus aktif. Pokoknya harus semangat. Materinya mudah. Ya, saya ada contohnya. Kalau contoh nanti bikin di setiap komik, poster sama mind mappingnya dibuat contohnya 1 aja. Tapi nanti kalau untuk sisanya ditulis aja di binder. Nanti perwakilan 1 orang ke depan. Selain moderator dan selain ketua, maju ke depan untuk menuliskan bersama reaksi yang sudah kalian tuliskan di binder. Oke, paham? Ada yang ditanyakan? Bikinkan kan Nova. Oke, tahulah Nova ya Pak. Ya, sebelumnya saya tolong dikoordinasikan nanti kalau sudah jadi komiknya, poster dan mappingnya tolong nanti dikirim ke ibu via WA ya. Kirim dulu ke Nova nggak apa-apa.
Kalau ada yang mau bertanya boleh ya, silakan bertanya. Kalau bisa ada sedikit, kan tadi tujuannya menjelaskan. Jadi kalau bisa nanti Indah juga menjelaskan. Maksudnya dijelaskan seperti apa kejadian sama jenisnya. Itu ada contohnya. Satu contoh ya, satu contoh, tulis di Dinda, nanti disatuin, nanti ke depan. Ada yang tidak mengerti atau sudah jelas? Sudah jelas. Saya Muftia, perwakilan dari kelompok auditor 1 akan mempresentasikan perubahan perpindahan ganda. Perubahan perpindahan ganda adalah reaksi perpindahan ganda, reaksi kimia yang terjadi di mana ion dipertukarkan antara dua reaktan yang membentuk senyawa baru. Reaksi paling sering terjadi antara senyawa ionik, meskipun secara teknis ikatan yang terbentuk antara spesies kimianya dapat bersifat ionik atau kovalen. Asam atau basa juga berpartisipasi dalam reaksi pergerakan ganda. Ikatan yang terbentuk pada senyawa produk adalah jenis ikatan yang sama seperti yang terlihat pada beberapa reaktan biasanya melalui substansi jenis ini adalah air. Jelas?
sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang tujuannya adalah kalian bisa untuk mengidentifikasi ciri dan jenis-jenis reaksi kimia. Oke. Jadi setelah pembelajaran hari ini, ciri-ciri dari reaksi kimia itu apa saja sih? Ada berapa ciri-ciri reaksi kimia? Kalau ciri reaksi yang tadi disampaikan oleh kelompok kinestetik, apa saja cirinya? Satu, terjadi perubahan warna, betul. Apalagi? Terjadi perubahan suhu, terbentuknya gas, apalagi? Ya, pembentukan gas, dikuatkan lagi sama Regina. Ada lagi? Cuma 3 cirinya? Oke, menghasilkan emisi cahaya seperti kembang api ya tadi. Oke, apalagi? Oke, presipitasi atau pengendapan. Jadi terbentuk pengendapan. Kalau kita review lagi ke yang tentang produk yang kemarin kalian buat, satu, kalau kalian lihat perubahan warna, terjadi perubahan warna ya dari beberapa yang kalian buat, ya kan? Dari tape, dari donat, juga adonan donat itu kan terjadi ada perubahan warna walaupun tidak signifikan, ya kan? Kemudian ada juga tadi apa lagi sih? Terbentuknya gas. Oke, terbentuknya gas ada tadi sudah ibu bilang dalam pembuatan donat. Kemudian kalau dari presipitasi pengendapan. Oke, kalau pengendapan biasanya kalau pembentukan yogurt. Kalau yogurt itu pengendapan. Kenapa pengendapan? Karena bermulanya dari susu yang fasenya cair berubah menjadi yogurt yang agak kental. Berarti dia menjadi pengendapan. Oke, perubahan suhu. Tadi kalau adonan donat kalian perhatikan dengan baik-baik, lalu setelah terjadi fermentasi biasanya itu dia agak sedikit hangat. Ya, walaupun tidak terjadi perubahan suhu yang terlalu tinggi, ya kan? Jenis reaksi kimia jadi ada berapa? Ada 6. Oke, tapi yang kita bahas di kelompok hari ini hanya ada 5. Oke, apa saja? Satu, penggabungan atau pembentukan atau bisa kita sebut dengan sintesis. Oke, ada yang tahu pengertian dari sintesis? Pembentukan Reaksi kimia di mana 2 atau lebih reaktan bergabung untuk membentuk satu produk tunggal dikenal sebagai reaksi kombinasi bentuk persamaan. Oke, jadi dia reaksi penggabungan itu dari beberapa unsur membentuk satu senyawa. Oke, yang kedua reaksi apa? Penguraian. Reaksi penguraian adalah, ada yang bisa maju? Oke, Rizky silakan. Reaksi penguraian adalah suatu bentuk 2 atau lebih zat baru yang hasilnya bisa unsur atau senyawa. Oke, jadi reaksi penguraian itu dari satu senyawa justru diuraikan. Jadi kebalikan dari reaksi pembentukan. Oke, yang ketiga reaksi apa? Pembakaran. Oke, ada yang bisa menjelaskan? Tidak. Oke, silakan saya. Reaksi pembakaran adalah proses kimia di mana bahan bakar bereaksi dengan oksigen menghasilkan panas dan produk sampingan seperti asap atau air. Oke, jadi reaksi pembakaran itu kata kuncinya harus ada oksigen. Oke, ada lagi reaksi yang keempat. Oke, Aida boleh. Pertukaran ganda bagaimana sayang? Reaksi perpindahan ganda adalah reaksi kimia yang terjadi di mana ion dipertukarkan antara 2 reaktan yang membentuk senyawa baru. Oke, jadi dia itu dipertukarkan dari 2 senyawa, biasanya membentuk 2 senyawa baru ya. Oke, bagus. Lanjutkan yang terakhir, yang kelima yang kita bahas hari ini tentang reaksi pertukaran tunggal. Oke, siapa yang mau coba reaksi pertukaran tunggal? Tunggal dikenal pula sebagai reaksi penggantian tunggal adalah suatu reaksi ketika satu unsur digantikan oleh unsur lainnya dalam suatu senyawa. Reaksi ini dituliskan secara umum. Oke, biasanya reaksi substitusi ya, jadi dia cuma satu yang ditukar. Kalau misalnya kita punya tadi seperti misalnya Zn bereaksi sama CuSO4, berarti si Zn sama Cu-nya doang yang ditukar. Ya, bedanya sama pertukaran ganda, kalau yang ganda itu biasanya dia bukan unsur sama senyawa, biasanya senyawa sama senyawa. Biasanya kalau senyawa sama senyawa, contohnya misalnya NaOH sama HCl, nanti si Na-nya sama Cl dan H-nya ketemu sama OH jadi H2O. Oke. Ada yang mau melakukan refleksi? Boleh? Oke, Febi silakan ke depan sayang. Refleksinya di depan aja nak. Dipijitin. Oke, refleksi untuk pembelajaran hari ini. Oke.
Nanti diisi masing-masing ya, jangan lupa dikirim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Febrianti dari kelompok visual 2. Jadi saya di sini akan menceritakan tentang refleksi pada pembelajaran hari ini. Pengalaman saya mengikuti pembelajaran hari ini adalah dengan adanya pembelajaran ilmiah pada hari ini, kita dapat lebih memahami tentang berbagai reaksi kimia, mulai dari reaksi kimia pembentukan, reaksi penguraian, reaksi pembakaran, ciri-ciri dan jenis-jenis reaksi kimia. Perasaan saya saat pembelajaran berlangsung yaitu sangat menyenangkan karena bisa mendapatkan pengetahuan baru dan bagaimana bersaling kerjasama dengan kelompok tersebut tetap bisa terjaga dengan baik walau banyak perbedaan di dalam itu. Lalu yang ketiga, tindakan yang saya akan lakukan setelah pembelajaran hari ini yaitu lebih memahami dan lebih mengetahui tentang lebih dalam mengenai ilmu kimia, juga terus mempelajari ilmu-ilmu kimia yang lain dengan agar lebih mengetahui dan juga dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Terima kasih Tadi. Menyenangkan sama kimia, bahwa kimia itu ya, kenapa menyenangkan? Karena memang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dulu pembelajaran dari Ibu. Jangan lupa selalu tetap terus belajar selama kalian punya kesempatan untuk kalian belajar, terus belajar, jangan pernah putus asa dan jangan merasa bahwa kalian tidak mampu. Kalian semua mampu dan kalian semua diberikan kemampuan yang lebih daripada teman yang lainnya. Bisa-bisanya kalian itu untuk menggali bakat potensi kalian masing-masing. Pokoknya terus belajar ya, jangan pernah patah semangat. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.